Saya anggap dunia adalah soal bagaimana hidup dan cari kehidupan. Bagaimana menikmati dan lebih baik dari manusia lain. Bagaimana bisa punya status baik, dihargai dengan apa yang dipunya, dan sedikit jalan-jalan menikmati dunia. Saya anggap orang yang maju dalam agama itu adalah yang berpikiran luas dan penuh toleransi. Saya anggap tak perlulah terlalu fanatis akan sesuatu. Tak perlu reaktif akan sesuatu. Keep calm, be cool. Janganlah sesekali dan ikut-ikutan jadi orang norak. Ikut kelompok jingkrang-jingkrang dan tak apalah itu namanya. Saya tak ikut aksi bela agama ini itu, kalian jangan usil. Jangan dengan kalian ikut saya tidak, artinya kalian masuk surga saya tidak. Saya ini beragama loh. Saya ikut berpuasa. Saya bersedekah dan beramal. Saya bantu orang-orang, bantu saudara-saudara saya juga. Jangan kalian tanya-tanya soal peran saya ke lingkungan. Kalian lihat orang-orang respek pada saya. Teman pun aku banyak. Tiap kotak sumbangan aku isi. Saya masih heran, apa sih salah seorang Ahok? Dia sudah bantu banyak orang. Dia memang rada kasar, tapi hatinya baik kok. Saya hargai apa yang sudah dia buat bagi Jakarta. Saya anggap aksi ini itu hanya soal politis karena kebetulan ada pilkada. Saya tak mau terbawa-bawa arus seperti teman-teman kantor yang tiba-tiba juga mau ikut aksi. Saya anggap itu terlalu berlebihan dan terlalu cari-cari sensasi. Paling juga mau selfie-selfie. Sampai suatu saat. Sore ini dalam gerimis saat saya ada di jalan. Dalam mobil menuju tempat meeting, dalam alunan musik barat yang berpapasan dengan rombongan pejalan kaki, saya melambat. Mereka berjalan tertib. Barisannya panjang sekali. Pakai baju putih-putih, rompi hitam, dan hanya beralas sendal. Muka mereka letih, tapi nyata kelihatan tidak ada paksaan sama sekali di wajah-wajah itu. Mereka tetap berjalan teratur, memberi jalan ke kendaraan yang mau melintas. Tidak ada yang teriak, berlaku arogan, dan aneh-aneh atau bawa aura mirip rombongan pengantar jenazah yang ugal-ugalan. Ini aneh. Biasanya, kalau sudah bertemu orang ramai-ramai di jalan, aromanya kita sudah paranoid. Suasana panas dan penuh tanda tanya negatif. Sore ini, di jalan, saya merasa ada kedamaian yang kulihat dan kurasa melihat wajah-wajah dan baju putih mereka yang basah terkena gerimis. Papasan berlalu. Aku setel radio lain. Ada berita. Rombongan peserta aksi jalan kaki dari Ciamis dan kota-kota lain sudah memasuki kota. Ada nama jalan yang mereka lalui. Aku sambungkan semua informasi. Ternyata yang aku berpapasan tadi adalah rombongan itu. Aku tertegun. Lama aku diam. Otakku serasa terkunci. Analisaku soal bagaimana orang beragama sibuk sekali mencari alasan. Tak kutemukan apapun yang sesuai dengan pemikiranku. Apa yang membuat mereka rela melakukan itu semua? Apa kira-kira? Aku makin sibuk berpikir. Apa menurutku mereka itu berlebihan? Rasanya tidak. Aku melihat sendiri muka-muka ikhlas itu. Apa mereka ada tujuan-tujuan politik? Aku rasa tidak.
Kebanyakan orang sekarang mempunyai tujuan bukan dengan cara-cara itu. Apakah orang-orang dengan tujuan politik yang gerakan mereka itu? Aku hitung-hitung, dari informasi akan ada jutaan peserta aksi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu kalau ini tujuan kelompok tertentu? Angkanya fantastis. Rasanya mustahil ada yang mau ongkosin karena nilainya sangatlah besar. Aku dalam berpikir, dalam mobil, masih dalam gerimis, kembali berpapasan dengan kelompok lain. Berbaju putih juga, basah kuyup juga. Terlihat di pinggir-pinggir jalan, anak-anak sekolah membagikan minuman air mineral ukuran gelas. Sedikit kue-kue warung ke mereka. Sepertinya itu dari uang jajan mereka yang tak seberapa. Aku terdiam makin dalam. Ya Allah, kenapa aku begitu buruk berpikir selama ini? Kenapa hanya hal-hal jelek yang mau aku lihat tentang agamaku? Kenapa dengan cara pandangku soal agamaku? Aku mampir ke masjid, mau sholat asar. Aku lihat sendal-sendal jepit lusuh banyak sekali berbaris. Aku ambil wudhu. Kembali di teras. Kali ini aku bertemu rombongan tadi. Mungkin yang tercecer. Muka mereka lelah sekali. Mereka duduk. Ada yang minum. Ada yang rebahan. Dan lebih banyak yang lagi baca Al-Quran. Aku sholat sendiri. Tak lama punggungku dicolek dari belakang. Tanda minta aku jadi imam. Aku cium aroma tubuh-tubuh dan baju basah dari belakang. Aku takbir sujud. Ada lagi yang mencolek. Nah, kali ini hatiku yang dicolek. Entah kenapa, hatiku bergetar sekali. Aku sujud cukup lama. Mereka juga diam. Aku bangkit duduk. Aku tak sadar. Ada air bening mengalir. Aku tak sadar ada air bening mengalir dari sudut mataku. Ya Allah, aku tak pantas jadi imam mereka. Aku belum sehebat, setulus, dan seteguh mereka. Bagiku, agama hanya hal-hal manis, tentang hidup indah, tentang toleransi, humanis, pluralis, penuh gaya, in style, bla bla bla. Walau ada hinaan ke agamaku, aku harus tetap elegan, berpikiran terbuka. Kenapa kau pertemukan mereka dan aku hari ini, ya Allah? Kenapa kau jadikan aku imam sholat mereka? Apa yang hendak kau sampaikan secara pribadi ke aku? Hatiku luluh, ya Allah. Mataku merah nahan haru. Mereka colek lagi punggungku. Ada anak kecil usia belasan cium tanganku. Mukanya kuyu tapi tetap senyum. Agak malu-malu aku peluk dia. Dadaku bergetar, tercium bau keringatnya. Dan itu tak bau sama sekali. Ini bisa jadi dia anakku juga. Apa yang telah kuajarkan anakku soal Islam? Apakah dia levelnya sekelas anak kecil ini? Gerimis saja,
Aku suruh anakku berteduh. Dia demam sedikit, aku panik. Aku nangis dalam hati. Di baju putihnya ada tulisan nama sekolah, SMP Ciamis. Ratusan kilo dari sini. Kakinya bengkak karena berjalan sejak dari rumah. Dia cerita bapaknya tak bisa ikut karena sakit dan hanya hidup dari membeca. Bapaknya mau bawa beca ke Jakarta, bantu nanti kalau ada yang capek, tapi dia larang. Aku dipermalukan berulang-ulang di masjid ini. Aku sudah tak kuat, ya Allah. Mereka bangkit, ambil tas-tas dan kresek putih dari sudut masjid, kembali berjalan, meninggalkan aku sendirian di masjid. Rasa-rasanya melihat punggung-punggung putih itu hipang dari pagar masjid, aku seperti sudah ditinggal mereka yang menuju surga. Kali ini aku yang norak. Aku sujud. Air mataku keluar lagi. Kali ini cukup banyak. Untung lagi sendirian. Sudah jam 5-an. Lama aku di masjid. Serasa terkunci tubuhku di sini. Meeting dengan klien sepertinya batal. Aku mikir lagi soal keislamanku, soal komitmenku ke Allah. Allah yang telah ciptakan aku, yang memberi ibu bapakku rezeki, sampai aku dewasa dan bangga seperti hari ini. Di mana posisi pembelaanku ke agama hari ini? Di mana posisi pembelaanku ke agamaku hari ini? Ada di mana? Imanku sudah aku buat nyasar di mana? Aku naik ke mobil. Aku mikir lagi. Kali ini tanpa rasa curiga. Kurasa ada sumbat besar yang telah lepas dalam benakku selama ini. Ada satu kata, sederhana sekali tanpa bumbu-bumbu. Ikhlas dalam bela agama itu memang nyata ada. Aku mampir di minimarket. Kali ini juga makin ikhlas, makin mantap. Aku beli beberapa dus air mineral, makanan kering. Isi dompetku aku habiskan penuh emosional. Ini kebanggaanku yang pertama dalam hidup saat beramal. Aku bahagia sekali. Ya Allah, izinkan aku kembali ke jalanmu yang lurus, yang lapang, penuh kepasrahan dan kebersihan hati. Ya Allah, izinkan aku besok ikut sholat Jumat dan berdoa bersama saudara-saudaraku yang sebenarnya. Orang-orang yang sangat ikhlas membelamu. Besok, tak ada jarak mereka denganmu, ya Allah. Aku juga mau begitu. Ada di antara mereka anak kecil yang basah kuyup hari ini. Tak ada penghargaan dari manusia yang kuharap. Hanya ingin kau terima sujudku. Mohon kau terima dengan sangat.